Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai mengisi evaluasi soal subtema 3 di halaman 59 ya. Nah, kita mulai ya. Kita baca bareng-bareng yuk anak-anak, sambil lihat bukunya ya. Nomor 1, kalimat berikut yang termasuk perintah adalah, maksudnya ini kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah ya. Kita baca semua optionnya dulu. Yang A, jagalah kerukunan dengan teman di sekolah. B, ayo berangkat ke sekolah. C, di mana kamu bersekolah? Nah, ini yang ditanyakannya kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat permintaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Dan akhiran katanya itu ada yang menggunakan lah atau ada yang menggunakan kan ya. Jadi di sini yang betul itu yang A. Nah, ini ciri-cirinya ini, jagalah berakhiran lah ya. Terus ini juga ada akhiran tanda seru. Berarti yang termasuk kalimat perintah yaitu yang A. Baca lagi ya, jagalah kerukunan dengan teman di sekolah. Jadi ini memerintah agar menjaga kerukunan di sekolah gitu ya. Kalau yang B ini termasuk kalimat ajakan karena terdapat kata ayo. Ayo berangkat ke sekolah. Nah, ini ajakan, mengajak seseorang. Kalau yang C, di mana kamu bersekolah? Nah, ini ada kata tanya, berarti ini merupakan kalimat tanya. Ini juga ada akhirannya itu tanda tanya ya. Jadi yang betul itu jawabannya A. Ibu harapkan anak-anak bisa mengetahui tentang kalimat perintah ya. Kita lanjut nomor 2. Ciri kalimat perintah adalah diakhiri tanda. Nah, barusan udah dibahas ya. Diakhiri dengan tanda apa ini? Ini disebut tanda seru. Buat ini tulis ya. Silahkan anak-anak sambil menulis juga ya. Dalam kurung. Nah, tanda seru itu seperti ini ya. Garis lurus, di bawahnya kasih tanda titik. Jadi kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Awas, anak-anak ketika menuliskan kalimat perintah, jangan lupa harus diakhiri dengan tanda seru seperti ini. Oke, siap? Ya. Kita lanjut ke nomor 3. Buatlah 2. Nah, ini anak-anak harus fokus ya. Kalau disuruhnya 2, berarti anak-anak harus membuat 2, jangan membuat 1. Kalau buat 1, nanti skornya dikurangi. Buatlah 2 contoh kalimat perintah yang biasa diucapkan di sekolah. Nah, sama Bu Ani kasih contoh ya. Bu Ani kasih contoh. Nah, ini 1, ini kedua. Misalkan kumpulkan tugas itu di meja. Akhiri dengan tanda seru. Jelas anak-anak? Kumpulkan tugas itu di meja. Diakhiri dengan tanda seru. Ini contohnya ya. Silahkan satu lagi sama anak-anak ditulis bebas contohnya. Tetapi yang biasa diucapkan di sekolah ya. Kita lanjut ke muatan seni budaya dan prakarya ya. Nomor 1, alat berikut yang tidak ya. Awas, harus fokus.
Yang tidak dapat digunakan untuk menggambar di kertas adalah A. pensil warna, B. krayon, C. kapur. Nah, ini yang tidak dapat digunakan untuk menggambar di kertas warna, di kertas. Pastinya kapur ya, kapur tidak bisa. Kalau pensil warna bisa digunakan, kalau krayon juga bisa digunakan untuk menggambar di kertas. Nomor 2. Huruf di samping menggunakan jenis garis. Nah, ini garis apa nih? Garis lurus. Apakah ini lurus? Tidak. Garis lengkung. Apakah ini lengkung? Tidak juga ya. Berarti huruf Z ini adalah menggunakan jenis garis zigzag. Nomor 3. Apa yang harus dipersiapkan ketika membuat gambar imajinatif? Nah, ini sama anak-anak isi sendiri ya. Nah, adapun materinya di halaman 53. Nah, yang harus dipersiapkan dalam menggambar imajinatif itu ada di halaman 53 ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Jadi anak-anak tulis, harus menyiapkan buku gambar, alat tulis, dan alat untuk mewarnai. Silakan ditulis ya. Baik. Setelah itu kita kerjakan muatan matematikanya. Nomor 1. Hasil penjumlahan berikut yang benar adalah, nah ini nggak bisa sembarangan tidak bisa sembarangan mensilang. Nah, ini harus dibuktikan dulu. Jadi harus dikotret dulu ya. Nah, Bu Ani menyiapkan kertas kotretan. Nah, anak-anak mengotretnya boleh di buku tulis, boleh di kertas selembar juga ya. Kita buktikan yang A itu hasilnya betul nggak ya? Nah, kita pakai cara bersusun pendek aja ya, biar mudah. Yang A itu 352 ditambah 218. Kita tulis. Nah, 2 ditambah 8 itu 10. Satunya simpan di sini. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 1, 7. 3 ditambah 2, 5. Hasilnya 570. Sama tidak? Tidak sama ya, berarti yang ini salah. Kita buktikan hasil yang B. Ini dibacanya berapa? Ya, dibacanya 253 ditambah 375. Kita tulis di sini, kita kotret. Awas ya anak-anak, jangan sampai salah menuliskan bilangannya. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 7 itu 12. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Hasilnya 628. Sama tidak? Tidak sama. Berarti ini salah. Berarti kalau gitu pasti jawabannya yang C. Kita buktikan dulu ya. 235 ditambah 265. 5 ditambah 5, 10. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 6, 4 ditambah 6 itu 10. Simpan satunya di sini. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Nah, berarti ini sama nih isinya. Berarti yang betul itu yang C. Nah, begitu ya cara menentukan hasil yang benar. Kalau seperti ini harus dikotret nih. Wah, lumayan panjang juga ya isinya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Ini juga harus dikotret nih.
Kita baca dulu soalnya. Hasil pengurangan berikut yang terbesar. Jadi hasilnya itu harus yang terbesar dari ketiga itu yang mana? Nah, kita potret. Yang nomor A di sini ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. 259 dikurangi 118. Kurang 9 dikurang 8, 9 dikurang 8 hasilnya 1. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Ini hasilnya 141. Kita lihat yang B. 259 dikurangi 210. 9 diambil 0, tetap ya 9. 5 diambil 1, 4. 2 diambil 2, hasilnya 0, tidak usah ditulis. Kita lihat yang C. 259 dikurangi 109. 9 diambil 9, pasti 0. 5 diambil 0, tetap ya. 2 diambil 1, hasilnya 1. Nah, kalau sudah gini, anak-anak bisa menentukan hasil pengurangan berikut yang terbesar. Nah, ini hasilnya. Ini 141, ini 49, ini 150. Mana yang paling besar di antara ketiga ini? Yang mana ya? Yang ini atau ini? Pastinya yang ini ya. Ini ratusannya sama. Nah, yang membedakannya itu di puluhan. Ini angka 4, tapi ini angka 5. Berarti ini yang paling besar. Berarti isinya yang C. Nah, atau kalau tidak dikotret juga bisa saja. Karena ini bilangan pertamanya sama ya, 259. Tinggal kita lihat dikuranginya dengan bilangan yang paling kecil. Nah, otomatis kalau dikurangi dengan bilangan yang paling kecil, pasti hasilnya akan lebih besar. Nah, ini kan 109 itu lebih kecil ya dibanding dengan bilangan ini 118 dan 210. Seperti itu ya. Tapi kalau tidak mau salah, anak-anak takut salah, boleh dikotret seperti ini ya. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Baca sama-sama yuk. Diketahui 125 ditambah titik-titik sama dengan 300 ya. Biasanya anak-anak suka menentukan hasil di sini ya. Tetapi ini kosong nih, kosongnya di tengah-tengah, harus digimanain ya. Ini suruhannya, bilangan yang tepat untuk mengisi yang kosong ini seperti apa ya. Nah, caranya kalau misalkan yang kosongnya di tengah atau di depan, nah ini kan ditambah. Nah, kalau misalkan yang kosongnya di tengah, berarti kita harus mengurangkan bilangannya berapa aja ya. Kita tulis di sini nomor 3. Nah, kalau yang kosongnya di tengah, caranya bukan ditambah lagi, tetapi dikurangi. Dikuranginya tetapi bukan bilangan yang ini, dikurangi bilangan ini bukan, tetapi dibalik. Bilangan hasilnya itu kan 300. 300 dikurangi 125. Nah, gitu ya, dikurangi. Ini kan 0 kurangi 5 nggak bisa, kita pinjam ke sini ya. Pinjam ke sini, jadi ini 10. 10 diambil 5, 10 diambil 5 itu 5. Ini tadi sudah dipinjam, jadi tinggal 9. 9 diambil 2,
9 diambil 2 itu 7. Ini tadi sudah dipinjam, jadi sisanya 2. 2 diambil 1 itu 1. Nah, jadi hasil yang tengahnya itu ini 175. 175. Kita buktikan hasilnya betul atau enggak ya. 125 ditambah 175. Kita buktikan 125 ditambah 175. Tambah, karena ini tandanya tambah ya. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 3 tambah 7 itu 10. Simpan. 1 tambah 1 tambah 1. Ini 3. Nah, hasilnya sama enggak? Sama ya, 300. Seperti itu caranya. Nomor 4. Komang mempunyai buku cerita sebanyak 155 buah. Nah, ini punya Komang. Fitri mempunyai buku cerita lebih banyak 35 buah dari Komang. Berapa jumlah buku Komang dan jumlah buku Fitri? Berarti harus ditambahkan ya. Buku Komang ditambah buku Fitri. Buku Komang itu berapa ini ya? Buku Komang 155 buah ditambah buku Fitri. Buku Fitri berapa ya? Fitri mempunyai buku cerita lebih banyak 35 buah. Nah, artinya buku Fitri itu 35 buah atau lebih banyak. Berarti kalau lebih banyak itu berarti lebih banyak dari buku Komang. Fitri mempunyai buku cerita lebih banyak 35, berarti ditambah ya. Berarti harus ditambah dulu nih. Kita potret nomor 4. Ini tuh kan buku Komang 155. Nah, buku Fitri itu lebih banyak, berarti ditambah. Lebih banyaknya itu berapa? 35. Nah, ditambah 35. Tambah 5 ditambah 5, 10. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 3, 6, 7, 8, 9. Ini tidak ada temannya, turunkan ke bawah. Jadi buku Fitri itu, nah ini segini. Buku cerita Fitri itu berarti 190 buku. Nah, habis ini baru bisa ditambahkan berapa jumlah buku Komang dan Fitri, ditambahkan 155 ditambah 190 ya. Kita kuadrat lagi. 155 ditambah 190. Tambah 5 tambah 0, 5. 5 tambah 9 itu, nah kita lihat angka yang lebih banyak, angka yang lebih besar itu angka 9. Jadi 9-nya di kepala, 5-nya di jari. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Satunya simpan di sini. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Nah, jadi jumlah buku Komang dan buku Fitri hasilnya 345. Ini hasilnya ya. Kita buka halaman selanjutnya ya. Buka halaman 60. Ya, kita lanjut. Ini masih soal matematika. Nah, yang nomor 5 ini sama anak-anak isi sendiri ya. Tapi Bu Ani mau jelasin dulu. Kita baca dulu ya. Di sekolah Dedi
terdapat 153 siswa laki-laki. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 25 orang. Berapa banyak siswa perempuan? Nah, ini caranya gimana ya? Kalau anak-anak menemukan kata selisih, artinya harus dikurang ya. Untuk menjawab pertanyaan banyak siswa perempuan, nah caranya seperti ini, 153 dikurangi 25. Nah, ini selisihnya. Jadi, siswa perempuan itu berapa sih? Silahkan sama anak-anak isi sendiri ya. Kita lanjut ke muatan PPKN. Ya. Nomor 1. Dedi dan teman-teman sedang mengumpulkan dana untuk temannya yang mengalami musibah. Bunyi sila yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, nah karena ini membantu ya, Dedi dan teman-temannya membantu temannya. Kalau membantu temannya itu termasuk sila kedua. Nah, bunyi sila kedua itu yang mana? Apakah yang A, kemanusiaan yang adil dan beradab? Atau yang B, ketuhanan yang Maha Esa? Atau C, Persatuan Indonesia? Mana? Yang mana bunyi sila kedua? Ya, bunyi sila kedua yaitu ya ini ya. Ini bunyi sila yang kedua, berarti isinya A. Kalau yang B itu bunyi sila ke-1. Kalau yang C bunyi sila ke-3 ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Perilaku di sekolah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu contoh perilakunya bekerja sama, saling bersama-sama, atau sikap yang mencerminkan persatuan. Kita lihat nih, mana sikap yang mencerminkan persatuan? A. Berdoa sebelum makan. Mencerminkan persatuan tidak? Tidak ya, bukan. B. Berteman dengan siswa yang berbeda suku. Mencerminkan persatuan? Tentunya iya, karena berteman itu harus dengan siapa saja ya, tidak boleh membeda-bedakan, apalagi membedakan suku ya. Berarti ini jawabannya B. Kita lihat yang ketiga, yang C. Bermusyawarah memilih ketua kelas. Nah, kalau ada kata bermusyawarah, ini pastinya sila ke-4. Kalau yang A, berdoa itu pastinya sila ke-1 ya. Jadi, perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga itu yang paling tepat itu yang B. Nomor 3. Menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi merupakan penerapan Pancasila sila ke. Nah, ini berpendapat sama bermusyawarah itu sama. Ya. Nah, jadi ini termasuk sila ke-4. Nomor 4. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, sila pertama Pancasila di sekolah. Kata kuncinya itu berdoa, beribadah. Ya. Nah, sama anak-anak boleh ini isi sendiri ya. Isi sendiri. Sebagai contoh, anak-anak bisa lihat di halaman 46. Lihat halaman 46. Nah, ini menyebutkan pengamalan sila pertama di sekolah. Nah, sila pertama itu yang ini ya. Berikut contoh pengalaman sila pertama. Contohnya mempersilahkan teman yang akan beribadah atau berdoa bersama sebelum belajar di kelas ya. Nah, ini contohnya ya, anak-anak buat
contoh yang berbeda. Oke? Kita lanjut lagi ke nomor terakhir. Nomor 5, tuliskan 3 sikap, harus 3 ya, 3 sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di sekolah. Ini tulis dulu, harus 3, 1, 2, 3. Sama Bu Ani kasih contoh 1 ya. Misalkan berbagi makanan dengan adil. Nah, anak-anak boleh tuliskan 2 contoh lagi ya, contoh yang berbeda. Nah, baik anak-anak, sudah beres ya. Nanti kalau sudah beres, kumpulkan hasil tugasnya ke GCR. Jangan lupa nih, yang harus diisi yang ini harus diisi sendiri ya. Nomor 5, nomor 4, nomor 5 matematika, nomor 3 SBDP, sama nomor 3 bahasa Indonesia. Ini anak-anak tinggal lengkapi 1 contoh saja ya. Terima kasih.